Selamat malam Bapak Sunarwijaya dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami terkait kriteria penilaian investasi. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, ini Putu Ekawartini, absen 16 selaku moderator sekaligus pembicara pertama. Yang kedua ada saya Made Putri Witari, nomor absen 32 selaku pembicara kedua. Dan yang terakhir ada Niketut Ayu Lintasari, absen 33 selaku pembicara ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasi. PPT-nya bisa di next. Konsep nilai waktu uang adalah berusaha melihat bagaimana uang, aset, hutang, dan sebagainya dilihat di masa yang akan datang. Artinya keputusan yang jumlah diputuskan pada saat ini dengan asumsi tingkat bunga interest yang ada, maka ketika ditaksir di masa yang akan datang bagaimana nilainya atau seberapa besar nilainya. Selanjutnya ada metode penilaian investasi. PPT-nya bisa di next. Yang pertama ada accounting rate of return, yaitu perhitungan kriteria investasi disebut juga dengan ARR. Tujuannya adalah untuk mengetahui rasio rata-rata laba bersih perusahaan yang dihadapkan pada rata-rata investasi. Yang kedua ada payback period, disebut juga dengan periode pulang pokok, adalah perhitungan yang digunakan dengan tujuan mengetahui waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi atau mengetahui waktu untuk mencapai titik impas. Yang ketiga ada net present value atau NPV, merupakan perhitungan kelayakan investasi yang digunakan untuk mengetahui nilai aset sekarang yang disamakan dengan proyeksi nilai aset di masa mendatang. Hal ini dilakukan karena nilai uang yang bisa berubah di masa yang akan datang. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. IRR biasanya digunakan untuk mengetahui keuntungan sebuah investasi per setiap tahunnya dan kemampuan perusahaan atau proyek dalam mengembalikan bunga pinjaman. Yang kelima ada benefit atau cost ratio. Sering juga disebut B-C ratio. Adalah rumus kelayakan yang dipakai untuk mengukur biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. B adalah benefit atau keuntungan, sementara C adalah cost atau biaya. Selanjutnya ada profitability index. Kriteria investasi berikutnya bisa kita kenal juga dengan nama PI. Rumus ini digunakan untuk membandingkan nilai arus kas dengan investasi yang dilakukan. Next. Selanjutnya ada perhitungan net present value. Rumus net present value dan contoh kasus. Untuk mengetahui kelayakannya dengan cara rumusnya yaitu NPV sama dengan C1 dibagi dalam kurung 1 ditambah R kurung tutup ditambah kurung buka C2 dibagi kurung buka 1 ditambah R kurung tutup 2 kurung tutup ditambah C3 dibagi 1 ditambah R kurung tutup 3 kurung tutup ditambah CT dibagi 1 plus R kurung tutup T kurung tutup dikurangi C0. CT adalah arus kas per tahun dalam periode T, sedangkan C0 adalah nilai investasi awal pada tahun ke-0. Sementara R adalah suku bunga dalam persen. Untuk contohnya, teman-teman bisa lihat di PPT. Selanjutnya ada resiko dan investasi. PPT-nya bisa di next. Pengertian resiko investasi. Risiko investasi adalah kondisi di mana investor berpotensi mengalami kerugian dari aktivitas investasi. Dengan kata lain, keuntungan atau imbal hasil yang diharapkan dari investasi tidak sesuai. Dalam hal ini, risiko investasi berbanding lurus dengan hasil investasi. Jika keuntungan investasi tinggi, maka risikonya tinggi, begitupun sebaliknya. Selain itu, penting bagi investor untuk mengenali dan memahami profil risiko investasi. Hal ini bermanfaat dan dalam menentukan produk investasi apa yang paling cocok dengan kebutuhan investor dan profil risiko tersebut. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Kepada pembicara dipersilakan. Jenis-jenis risiko investasi. Berikut 7 jenis risiko investasi adalah diantaranya yang pertama risiko pasar, yaitu adanya fluktuasi atau naik turunnya nilai aset di pasar. Yang kedua risiko likuiditas. Risiko ini timbul dari kesulitan terjadinya uang tunai dalam suatu periode waktu. Yang ketiga risiko negara. Risiko ini erat kaitannya dengan aktivitas dan kondisi politik negara. Selanjutnya risiko suku bunga. Peningkatan suku bunga merupakan penyebab dari menurunnya nilai relatif aset berbunga seperti obligasi atau pinjaman. Selanjutnya, risiko inflasi. Risiko investasi saham ini adalah inflasi yang mempengaruhi daya beli lalu mengakibatkan nilai kas dari investasi saat ini tak akan memiliki nilai banyak di masa depan. Selanjutnya, risiko valuta asing. Risiko valuta asing atau risiko nilai tukar mata uang. Risiko yang juga sering disebut
surrency risk ini disebabkan dari adanya perubahan valuta asing di pasaran dan pada saat dikonversikan ke mata uang rupiah tidak sesuai dengan harapan. Terakhir ada risiko reinvestasi. Risiko ini, jenis ini terjadi saat pendapatan dari suatu aset investasi mengharuskan investor untuk menginvestasikan kembali aset tersebut. Next. Selanjutnya ada penyesuaian tingkat bunga dengan NPV. Kalau kita ingin menerapkan CAPM dalam capital budgeting, maka yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menaksirkan beta dari proyek. Yang kedua, menaksir tingkat keuntungan portofolio pasar. Yang ketiga, menentukan tingkat keuntungan dari investasi yang bebas risiko. Yang keempat, menaksir arus kas yang diharapkan. Selanjutnya, next, ada keterbatasan dana dan hubungan natar proyek. Berbagai situasi sering dijumpai. Proyek yang memiliki hubungan bebas atau independen satu sama lain jarang dijumpai. Sementara proyek yang saling meniadakan tidak sedikit dijumpai. Bahkan tidak kalah pentingnya sering dijumpai bahwa dana yang tersedia tidak cukup untuk membiayai keseluruhan proyek yang diinginkan. Sementara di sisi lain, sesungguhnya proyek-proyek tersebut menjanjikan keuntungan yang tidak kecil. Jawaban atas pertanyaan ada atau tidaknya usulan proyek yang dapat ditunda menjadi relevan dan signifikan. Dalam konteks ini, pendekatan waktu tunggal dan waktu ganda menjadi relevan. Yang pertama ada proyek kontingensi. Proyek disebut memiliki hubungan kontingensi jika dipilih satu proyek, penyebabnya harus diikut sertakannya proyek yang lain. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk keterbatasan dana dan hubungan antar proyek. Yang ketiga yaitu ada proyek yang saling meniadakan, yaitu dua atau lebih proyek yang disebut memiliki hubungan saling meniadakan atau mutually eksklusif jika terpilihnya salah satu usulan proyek yang tersedia menyebabkan tidak dapat dipilihnya sisa usulan proyek yang lain. Misalnya, manajemen dihadapkan pada pilihan untuk memilih salah satu dari kedua usulan proyek yang lebih memberikan tekanan pada proyek yang lebih melibatkan teknologi yang canggih dan pada modal atau proyek yang lebih menggunakan kriteria padat karya. Dalam situasi yang seperti itu, manajemen dipaksa untuk memilih salah satu atau memilih keduanya hanya berarti pemborosan dana. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa metode IRR tidak dapat digunakan sebagai alat analisa pengembangan keputusan. Dengan sedikit melakukan modifikasi, yakni dengan menghitung besarnya marginal internal rate atau return-nya, atau MIRR, keputusan akhir yang sama juga dapat diperoleh, dan untuk keperluan tersebut dapat digunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, hitung besarnya IRR untuk semua proyek. Pisahkan antara proyek mana yang memiliki IRR yang lebih besar dibandingkan biaya modal atau cost of capital atau K. Dan proyek yang memiliki IRR lebih kecil dibandingkan K, proyek yang memiliki IRR yang lebih kecil daripada K tidak relevan. Yang kedua, urutan proyek-proyek yang memiliki IRR lebih besar dari K berdasarkan besarnya dana yang dibutuhkan atau capital outlays dan berilah nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N. Yang ketiga, anggap untuk sementara waktu proyek yang bernomor 1, yakni proyek yang memiliki kebutuhan dana yang terkecil, sebagai proyek pilihan yang paling layak. Yang keempat, hitung besarnya IRR atas dasar besarnya kebutuhan dana marginal untuk proyek kedua. Jika MIRR ini lebih besar daripada K, maka anggaplah kemudian proyek yang kedua ini menjadi proyek yang paling layak. Proyek nomor 1 tidak relevan lagi. Jika MIRR ini lebih kecil dibandingkan K, maka proyek yang nomor 1 masih tetap merupakan pilihan dan proyek nomor 1 masih relevan. Yang terakhir yaitu hitung besarnya MIRR untuk proyek ketiga atas dasar besarnya kebutuhan dana marginal dibanding FIS atau proyek yang masih dianggap sebagai proyek yang layak dari tahapan perhitungan sebelumnya. Terus lakukan analisa seperti ini sampai akhirnya ditemukan proyek yang benar-benar layak. Kemudian yang keempat ada keterbatasan dana. Keterbatasan dana muncul di permukaan ketika manajemen perusahaan menjumpai situasi bahwa tidak semua usulan proyek yang memiliki NPV positif atau IRR lebih kecil daripada K dapat diambil untuk dilaksanakan karena ketidakcukupan dana yang tersedia atau capital budget constraint. Dalam situasi demikian, sesungguhnya manajemen tidak dihadapkan pada persoalan yang teramat pelik. Pertama, pertimbangkan berbagai kombinasi yang mungkin dari proyek yang ada sesuai dengan batasan dana yang tersedia.
dengan berpedoman pada prinsip modal menganggur terkecil, kemudian kriteria investasi atau NPV, atau yang lain jika mungkin untuk memilih berbagai alternatif kombinasi yang tersedia. Kombinasi usulan proyek yang memiliki NPV terbesar diperlukan sebagai kombinasi proyek yang paling layak. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan materi. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Sunarwijaya.